Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, dan nikmat kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, ya, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita perdalam bagaimana untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekedar memperingati Maulid Nabi dalam artian ini dan itu, tapi kita mengoreksi sudah pantaskah diri kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar di lisan, tidak hanya sekedar di ucapan, tapi lebih-lebih adalah dalam tingkah laku dan akhlak kita sehari-hari. Terus bagaimana kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar, ya. Keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi dalam segi apa tegas kepada orang-orang kafir itu? Dalam banyak hal. Dalam makanan, dalam minuman, kemudian dalam berpakaian. Tegas, bukan tegas berarti ada orang kafir datang diamuk, enggak. Ayo kamu pergi sana. Kayak kata asuh, enggak. Tetapi dari budaya yang mereka tayangkan di televisi, dari perilaku yang mereka contohkan di mana-mana, itu kita tegas menolak. Oke? Tegas menolak. Misalipun makan, ya, dengan dua tangan. Tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang garpu. Jadi cara masukkannya kanan kiri, oke, masuk ke dalam mulut. Nah, itu termasuk tindakan orang-orang kafir. Harusnya umat Islam itu yang dianjurkan oleh Nabi kita, makan dan minumlah dengan tangan kanan, kata Nabi, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, itu sudah masuk. Oh, itu artinya tegas. Ya, tidak melok-melok, tidak norak kuntek, tidak ikut-ikutan. Ya. Nah, kemudian dalam berpakaian harus tegas juga. Jangan niru ke barat-baratan. Misalnya ngoten, yang ke barat-baratan dalam artian orang-orang kafir. Ya. Misalnya apa? Ya, kita dianjurkan menutup aurat. Auratul rajuli ma baina surrati wa rukbati. Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa wajha wal kaffain. Oke. Aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut, ya. Sedangkan aurat bagi perempuan, ya, seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan itu pun walaupun non sewu, aku kan wis jilbaban, wis bajuan, itu pun oleh Nabi kita dianjurkan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh buatan ketat, misalnya. Ya. Nah, itu kita ajarkan ke anak-anak kita juga. Ya. Jadi enak dalam Islam itu. Kata sholat, katanya masjid, bajunya jilbab saya, jubah saya, nggak enak. Tinggal memenuhi yang kurang saja. Jadi ngoten. Nah, kemudian dalam segi
hiburan. Ya kita pun bagaimana hiburan itu yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Coba dikoreksi, ditulis setunggal-setunggal aku mengikuti Nabi Jadi Bapak sekalian niku asyidda wal kufar. Walaupun tegas kepada orang-orang kafir, ciri-ciri yang kedua umatnya Nabi Muhammad itu adalah berkasih sayang kepada sesama mukmin. Boten tukaran. Kepada orang-orang kafir peluk-pelukan misalnya, kasih sayang dan sebagainya. Tetapi kepada orang-orang mukmin dia membenci, menuduh ini dan itu dan lain sebagainya. Nah itu tidak diperbolehkan. Seperti kisah G30S PKI kemarin, ya kan banyak kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang dibantai kan itu ya. Itu karena mereka PKI itu tidak percaya kepada agama. Contoh yang di Banyuwangi yang pernah saya ceritakan itu, jadi niku yang tiang Ansor kalian apa? Banser, Banser. Diundang pengajian, ternyata saya ngundang golongan DPKI. Itu sekitar ada pinten ya, 65 ya, yang meninggal 65. Jadi ketika diundang niku Pak, kados pengajian ngeten iki, diparingi jamuan makan, diparingi ini dan itu dan lain sebagainya. Ternyata dalam jamuan makan itu diparingi racun. Padahal acaranya mau pengajian, sholawatan dan sebagainya. Setelah selesai kata sekitar niku nggih, waktu selesai paringi mama, ternyata makanannya dikasih racun. Sehingga banyak para kiai atau yang diundang di situ yang meninggal sekarat. Sekarang nggak dijari, dibawa ke suatu rumah, dibantai, dimutilasi, dipotong-potong lain sebagainya. Dan itu bukan sekedar katanya, saksi ada, maksudnya tempatnya juga ada, ukurannya tasik wonten. Jadi satu lubang itu ada yang isi berapa? Ada yang 10, ada yang mungkin 30 atau berapa. Jadi sampai wonten. Itu tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada, apalagi kepada Islam, dia sangat musuh. Orang-orang kafir itu, makanya diterangkan tentang Al-Quran, walan tarudhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Ngoten nggih? Tidak hanya sekedar agama yang lain selain Islam itu tidak ridho kepada Islam. Bagaimana menghilangkan Islam, bagaimana menghapuskan Islam? Ya contohnya di Banyuwangi ini para ulama kiai dibantai dan dimasukkan ke dalam lubang. Jadi itu. Nah, makanya kita sebagai umat Islam harus jeli, harus tegas kepada orang kafir, tapi kasih sayang sama mukmin. Kasih sayang seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan saling berempati di antara mereka seperti satu tubuh. Ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain ikut bersimpati. Dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, kita merasa keenak pisan, ikut merasakan sakit. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, orang mukmin itu satu dengan yang mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan yang antara satu bagian dengan bagian lainnya saling menopang dan saling menguatkan. Bayangkan panjenengan kalau tidak ada sholat berjamaah, kira-kira pripun? Kira-kira nanti manusia itu akan melakukan amal kebaikan sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah kita oleh Rasulullah ini dianjurkan sholat berjamaah ini sehingga ngertos satu sama yang lain. Misalnya ketika Pak Anton punti Pak Anton tentang sholat, akhirnya kan tanglet, oh ada kesibukan, oh sakit, oh apa, jadi itulah manfaat berjamaah. Kemudian berjamaah itu ternyata pahalanya lebih banyak daripada sendirian.
Ibaratnya kita niki nabung teng akhirat, nabung siji kesuwen, langsung 17 ping 5 pinten pun. Ibu-ibu lek diparingi blonjo 1000 ambek 1 juta pengen pun ibu misalnya pun. 1000 1 juta modal aja gitu. Ini 1 juta yang banyak langsung waduh seneng. Jadi itulah manfaat berjamaah. Nah kemudian yang ketiga adalah senantiasa mendirikan sholat. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu keluarganya Rasulullah ya, bersama istri-istrinya ketika mendengarkan Allahu Akbar ya, bingung pun sing masak disalap, tidak ada kerjaan lain ditaruh, kemudian bergegas menuju masjid sholat berjamaah ya. Karena apa? Itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan andai kata kita saja nun sewu dipanggil Bupati Jember, misalnya si A nanti datang jam 7 pagi, kita persiapannya waktu itu napa saderenge bahkan 3 hari sebelumnya bingung kelambine apa ya batik apa loreng apa kuning apa hijau apa ireng apa putih, bingung wis karena mau menghadap sinten Bupati, menghadapi pendopo resmi meneh. Akhirnya balik sepatu, balik kaos kaki, semacam-macam persiapan jas dan lain sebagainya. Berusaha berpenampilan bagus. Dan ini potong bupati. Lah ini ketika sholat Allah kepada Allah ini harusnya juga lebih baik dari kepada bupati. Logikanya ngoten. Jadi ngoten. Kemudian yang keempat adalah semua amal. Kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu semua amal perbuatan itu ditujukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan mau berangkat ke Tenggeri, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampun donga sedaya nggih? Alhamdulillah. Mungkin diridhoi kalian Allah. Jadi datang ke sini niat kita bareng-bareng menuntut ilmu, kita bareng-bareng belajar di sini, kita bareng-bareng berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah para malaikat mengepakkan sayapnya, mendoakan kita, mendoakan keberkahan untuk kita, mendoakan keselamatan kita dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi penak lek mencari ridhonya Allah tuh penak. Ibu-ibu pagi-paginya dia akan teh, niki Pak teh. Apa jajan? Apa karena Bapak belanjanya akeh? Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diparingi belanja kata kalian akeh, mboten napa-napa. Napa Bu? Sami nggih. Jadi niki Pak teh masyaallah. Lek tak teh kopi apa susu sakit kok. Besok ditambahin malih belanja insyaallah. Tapi wonten ten napa? ora kedikno tebek kopi kok kakek belanja apa wonten ora? Oh, wonten. Jadi kita pun ketika bekerja di kantor, bekerja di pertanian, di perusahaan, kalau karena Allah, insya Allah nilai keringat kita itu berpahala. Jadi penak dalam Islam itu. Yang penting saat ini menata niat, memperbarui niat ketika niat kita itu melenceng. Misalnya, aku gak enak yang musola kali sungkan kali Pak Anton misalnya. Awalnya sungkan tapi lama-lama karena Allah insya Allah diluruskan malih. Jadi ngoten. Kemudian yang kelima adalah ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat tanda-tanda bekas sujud di raut mukanya. Nah, tanda sujudnya tidak harus batu ireng. Batu ireng itu gak ada tukang tinju ya kan. Batu itu sapi pipi ireng barang. Bekas sujud itu adalah wajahnya berseri-seri, masya Allah. Tapi ini jarang sih susah kata seneng kabeh ya. Kata saya jarang sih gak ada utang hari ini ya. Saya setuju. Jarang sih gak ada utang hari ini. Amin, aduh, amin ya, antum kata saya, amin, insyaallah, jadi, nonton.
wajahnya berseri-seri. Ya. Itu apa? Karena ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Soalnya ahli surga itu wajahnya tenang, berseri-seri, enggak ngamukan. Ya. Kan waktu ayat yang sering kula sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nah, sing diteluk niku jiwa yang tenang. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada keridhaan Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Jadi jiwa yang tenang kali Allah diceluk masuk, oh yang surga engkau Allah sebagai hambaku atau gampangannya ngoten. Jadi segala sesuatu harus dipikir dengan tenang. Waduh, sesuk blonyo kalian tenang, ya Allah, engkau yang maha kuasa, engkau yang maha kaya, engkau yang maha beri rezeki kepadaku ya Allah. Jauhkan saya dari riba ya Allah. Tidak usah berharap pada Bang Tidil. Bang Tidil itu nitili panjenengan, tidak sekedar nitili uangnya panjenengan, tapi juga nitili akidah akhlak kita. Akhirnya wedi ditake sembunyi ini cari kasur, kasurnya dibalik ketemu. Nah, jadi nonton atas hati-hati. Lebih baik kita jual apa yang ada di rumah, andai kata nggak ada jalan, daripada kita melakukan riba itu dosane. Itu lebih gede daripada seorang anak yang berhubungan dengan ibunya. Nauzubillah min dzalik. Itu dosanya riba. Jadi kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita sekarang berusaha meninggalkan riba sing wonten cepat dilunasi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena riba itu enggak ada ujungnya. Pokoknya utang. Jadi kita itu berusaha sekarang apa yang kita butuhkan itu yang kita konsumsi, bukan memenuhi keinginan. Kalau yang memenuhi keinginan boten wonten teke. Mari tuku mobil siji, mobil loro, mobil telu, mobil loro apa? Nggih. Saya setuju dengan ngoten, Bu. Ayo boten. Iki menungsa ngoten niku. Lah dipikir-pikir, waduh kapan aku golek sangu untuk kartuku iki kuwi wae. Serba kurang. Kapan golek sangu, kapan jariah, kapan sedekah. Lek beli ini beli itu gak mari-mari, rugi. Mari kita, tidak apa-apa umat Islam memang dituntut untuk kaya untuk bisa bersedekah, untuk masuk surganya Allah. Tapi di sisi lain jangan lupa bahwasanya kita itu harus juga istilahnya mendekatkan diri kepada Allahnya itu lebih. Ya, mugi-mugi kita sekalian jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wow, plot uji saniki. Nah, Nabi Muhammad ciri-ciri umatipun pripun? Yang pertama, tegas kepada orang-orang kafir. Yang kedua apa? Berkasih sayang kepada sesama mukmin. Kemudian yang ketiga, senantiasa mendirikan sholat. Yang keempat, semua amal perbuatannya ditujukan untuk mencari ridho Allah. Yang terakhir, yang kelima, terdapat tanda-tanda sujud di raut muka mereka. Mugi-mugi kita sekalian menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.